Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita kembali di program Milenial Bertanya episode 3 dengan saya Nita Julia selaku anggota Women ISMI Surabaya. Oke, saya di sini juga tidak akan sendiri. Saya bersama Insinyur Haji Armuji, Magister Hukum atau bisa dipanggil Cak Ji. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Cak Ji? Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini kita bisa ketemu, nanti kita bisa sharing mengenai undang-undang TPKS ya, ini yang berkaitan dengan para perempuan. Oke. Jadi untuk temanya di pagi hari yang cerah ini kita membahas tentang keperempuanan, yang dimana pembahasan ini sangat luas dan sangat umum sekali, Cak Ji. Seperti itu. Jadi untuk keperempuanan sendiri mungkin kita sebagai perempuan juga harus paham akan terkait kodrat kita dan juga harus paham terkait apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita atau sebagai perempuan berkarir seperti itu. Mungkin ini bisa langsung ke pertanyaan. Boleh. Oke. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, yakni terkait demokrasi, Cak, yang mengamanatkan bahwasanya perempuan itu juga terlibat dalam demokrasi di era seperti ini, seperti itu, Cak Ji. Iya, jadi di era sekarang ini perempuan atau wanita mendapat suatu porsi, bahkan di politik pun, terutama pada saat ada pileg, mereka mendapat porsi 30%. Ini wajib diisi perempuan. Dan nomornya pun itu minimal harus nomor 3. Jadi nomor 1, 2 boleh laki-laki, tapi nomor 3 harus perempuan. Kalau perempuan sudah taruh nomor 1 juga ada masalah. Tapi minimal harus. Adalah di era sekarang ini perempuan sudah mendapatkan setempat kesamaan derajat dengan laki-laki. Itu yang terjadi. Bahkan mungkin di hal-hal yang lain pun juga ada satu kesamaan derajat, bahwa perempuan ini beda dengan zaman kolonial dulu, beda dengan zamannya Ibu Kartini, bahwa mereka tidak boleh keluar, mereka dipingit, mereka sekolah dibatasi dan segala macamnya. Tapi di era sekarang para perempuan ini bahkan bisa sebagai top leader, bisa memimpin daripada laki-laki. Nah, berarti secara tidak langsung keterlibatan perempuan itu sangat berpengaruh ya, di era demokrasi seperti ini. Sangat berpengaruh. Jadi mewarnai demokrasi, mewarnai segala bidang, baik itu di bidang pemerintahan, di bidang kesenian, atau di bidang bisnis, bahkan di bidang-bidang karir lainnya, mereka cukup menonjol. Tidak terlepas dari demokrasi itu sendiri, perempuan tentunya pasti memiliki keputusan-keputusan dan memiliki hak untuk mengambil keputusan, Cak Ji. Nah, dari sini perempuan juga memiliki pandangan atau mengambil keputusan dengan cara logika seperti itu. Banyak yang berpandangan bahwasanya perempuan itu mengambil keputusan dengan cara dari perasaannya, seperti itu, Cak Ji. Jadi untuk demokrasi di era seperti ini, perempuan juga memiliki keterlibatan sangat besar seperti itu. Dan untuk keterlibatan, ya mungkin dari Surabaya sendiri, apakah sudah memenuhi 30% itu, Cak Ji? Saya kira hampir memenuhi. Karena memang perempuan berkarir, baik itu di bidang pemerintahan, baik itu di bidang bisnis, baik itu di bidang kesenian atau yang lainnya, itu mereka sudah muncul, sudah tampak. Meskipun mungkin kalau secara general, kalau dikatakan 30% hampir memenuhi. Oleh karena itu, berilah suatu kesempatan. Yang penting mereka juga bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas, mampu dan bisa untuk mengambil satu keputusan. Memang kadangkala perempuan itu kan perasaannya cukup halus. Nah, dengan begitu mengambil satu keputusan yang sifatnya kontroversial, yang sifatnya sangat radikal, dalam hal bukan radikalisme ya, yang benar-benar spektakuler, ini masih dibayangi dengan adanya suatu perasaan. Oleh karena itu, perempuan yang mungkin lama-kelamaan mereka akan terlatih dengan lingkungannya dalam mengambil satu keputusan itu, mereka sudah tidak menggunakan satu perasaan, tapi menggunakan suatu analogi, menggunakan suatu analisa, dan menggunakan suatu logika. Berpengaruh juga dari lingkungan sosialnya, begitu, Cak Ji. Untuk lanjut ke pertanyaan kedua, Cak Ji.
terkait persepsi bahwa perempuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan perasaan yang mengedepankan logika yang sudah dijawab Cak Jit tadi. Kemudian bagaimana tanggapan Cak Jit bahwasanya perempuan di era saat ini itu harus juga bisa mengambil dari kodratnya sendiri, yakni memasak, kemudian sebagai istri juga, dan berkarir seperti itu Cak Jit. Ya, jadi mereka kan kodrat seorang perempuan itu memang diciptakan sebagai ibu rumah tangga. Ya. Karena mereka juga kalau sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karier, mereka merangkap double jabatan. Mungkin setelah tugas-tugas ke rumah tanggaan selesai, mereka berangkat ke kantor, mereka berangkat ngajar sebagai guru, mereka berangkat menjadi pejabat di pemerintahan, mereka berangkat untuk bisa berbisnis. Artinya double kegiatan yang mereka lakukan. Tentunya mereka juga sudah bisa membagi waktu supaya apa? Supaya di mana perempuan yang memang tugas wajibnya itu sebagai ibu rumah tangga itu juga tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Tapi mereka dengan adanya bisa membagi waktu, dengan begitu saya kira nanti lama-kelamaan mereka akan terbiasa dan bisa seiring sejalan di mana mereka sebagai wanita karier, di mana mereka sebagai ibu rumah tangga. Mungkin bisa dikatakan juga bahwasanya untuk perempuan itu bisa multi peran Cak Jit, bisa menjadi seorang istri, ibu rumah tangga, dan juga tidak lupa untuk berkarir sebagai mana untuk masa depannya sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya lanjut ke pertanyaan ketiga ya Cak Jit, terkait posisi perempuan dan laki-laki di publik, yakni sama dan masih menjadi ketakutan perempuan tersendiri. Bahwasanya kalau misal di era saat ini perempuan ketika menjadi seorang pemimpin itu beranggapan bahwasanya apakah nanti saya pantas, seperti itu Cak Jit. Jadi mungkin apa yang bisa Cak Jit berikan terhadap pemahaman perempuan-perempuan agar tidak merasa seperti itu? Ya, jadi semua itu tergantung apa yang harus mereka lakukan. Tergantung mereka harus beradaptasi di mana mereka berada. Dan mereka juga tergantung mereka tentunya kemampuan yang dimiliki itu sejauh mana. Kalau itu semua bisa mereka lakukan dan sejajar dengan laki-laki, kenapa tidak? Kenapa harus mereka itu minder atau jadi pertanyaan pantas? Semua itu pantas karena dengan kemampuan dan intelektual yang mereka miliki, dengan mereka mempunyai satu leadership, ditunjukkan bisa memimpin segala sesuatunya. Inilah bentuk wujud daripada perempuan yang sekarang ini. Karena banyak yang beranggapan seperti ini Cak Jit, perempuan itu hanya cukup pantas untuk di rumah saja, untuk merawat keluarganya, kemudian untuk merawat dirinya sendiri. Ketika kita melangkah untuk berkarir pun kita juga perlu persetujuan ketika kita sudah berumah tangga. Itu Cak Jit. Ya, itu tergantung daripada rumah tangga yang mereka bangun dengan suami dan dengan anaknya, dan semua itu merupakan suatu keluarga. Keluarga itulah suatu komunitas kecil di mana ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah kepala rumah tangga. Nah, kepala rumah tangga itu adalah seorang suaminya atau ayahnya daripada anak-anak. Mereka diajak diskusi. Kalau mereka bisa memahami dan mereka bisa memwelcomekan bahwa istrinya atau perempuan itu bisa berkarir, itu tidak ada masalah. Dan itu saya kira di era sekarang ini sudah banyak seperti itu. Iya, benar. Karena kan perempuan juga harus tetap bisa mengambil perannya. Iya. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Cak Jit. Mengenai terlepas dari perempuan itu sebagai kodratnya dan berkarir juga, tapi perempuan itu banyak sekali isu-isu yang dimana tentang pelecehan seksual Cak Jit, seperti itu. Nah, mungkin tanggapan Cak Jit terkait perempuan ini sebagai aset atau hanya pandangan pelecehan seksual, seperti itu. Iya. Jadi seorang perempuan makhluk yang harus dilindungi, baik itu di dalam keluarga maupun di luar, karena ini tergolong makhluk yang mungkin dulu lemah, tapi sekarang itu lemah dalam arti seperti apa? Kalau lemah dikategorikan mereka tidak boleh apa-apa dan harus di dalam rumah, itu tidak boleh. Tapi kalau mereka untuk misalkan
beradu kekuatan dengan laki-laki, jelas mereka sebagai seorang yang lemah. Tapi juga ada seorang wanita, seorang perempuan yang kuat, mereka bisa bela diri, mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Itu adalah hal-hal yang sudah terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang TPKS itu melindungi perempuan, di mana sekarang ini lagi banyak marak pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, baik itu seorang bocah yang masih di bawah umur maupun seorang gadis. Mungkin di tempat-tempat publik pun mereka juga sering, katakan mungkin di kereta api, angkutan umum, mungkin di bus, atau mungkin di ruang-ruang publik yang banyak berkumpulnya orang-orang di sana, mereka sering terjadi suatu pelecehan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ya, seperti itu. Jadi kan pelecehan seksual ini sangat marak, Cak Ji. Dan itu memang benar-benar diwaspadai oleh kaum-kaum perempuan, seperti itu. Dan untuk kita sendiri, kita juga sebagai perempuan itu sudah menjaga, Cak Ji, sudah melindungi diri kita. Dan namun kadang adanya suatu pemikiran dari seorang laki-laki bahwasanya perempuan itu sebagai hasrat atau pumas nafsu, seperti itu, Cak Ji. Ya, jadi kalau mereka keluar, cara berpakaiannya pun itu kan juga mereka supaya tidak menarik suatu perhatian dan tidak membuat orang yang di luar itu terperana. Mereka juga harus bisa menyesuaikan dan bisa menata dirinya dengan cara berpakaian. Supaya apa? Supaya orang kalau sudah mereka bisa menata dirinya, orang yang mau berbuat kejahatan, orang yang mau berbuat aneh-aneh, itu mereka mikir. Tapi kalau mereka mengundang segala sesuatunya, orang menjadi suatu ketertarikan, orang menjadi suatu hal yang di luar kejahatan seksual, ini yang tentunya harus dihindari. Makanya mereka sekarang ini bisa menjaga diri sendiri, terutama dari pakaian yang mereka gunakan, cara bicaranya, cara mereka untuk bergaul. Ini nanti pasti akan disegani dan tidak ada seorang laki-laki akan mengganggu, akan iseng-iseng mengadakan suatu pelecehan seksual. Namun seperti ini, Cak Ji, ketika kita perempuan, kaum perempuan sudah menjaga antara pakaian kita, namun pihak laki-laki masih tetap menyampaikan guyonannya ataupun yang bisa disebut catcalling seperti itu, Cak Ji. Nah, bagaimana tanggapan Cak Ji seperti itu ketika perempuan sudah menjaga pakaiannya? Ya, jadi kalau ada hal semacam itu, tentunya perempuan harus tegas, harus berani melakukan satu perlawanan. Nah, dalam satu perlawanan itu tentunya kan di sekelilingnya mungkin kan banyak orang dan mereka juga bisa mengata-ngatain atau menjas bahwa laki-laki ini telah mengganggu mereka. Nah, maka dengan adanya UU TPKS ini mungkin bisa juga melindungi perempuan yang dimana substansinya yakni mencegah segala bentuk kekerasan seksual, kemudian menangani, melindungi, dan memulihkan korban terjadi kekerasan seksual tersebut dan melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, kemudian mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Nah, mungkin di lingkup Surabaya sendiri, Cak Ji, apakah sudah pernah diketahui kalau lingkungan tersebut itu sering terjadi pelecehan seksual? Kalau di Surabaya sih, kalau dibilang nggak ada ya masih ada satu dua. Karena mungkin hal semacam ini dimanapun tempatnya, dimanapun keberadaannya, dimanapun kotanya, pasti ada hal semacam itu. Tetapi kalau di Surabaya saya kira karena di banyak tempat-tempat publik ini dipasang CCTV, di tempat-tempat publik ini memang keamanannya terjaga dan segala sesuatunya di tempat publik ini nyaman untuk dipakai untuk kegiatan-kegiatan publik. Itu jarang sekali terjadi. Tapi mungkin kalau kejahatan-kejahatan seperti itu dilakukan mungkin di rumah atau di tempat-tempat yang bukan di ruang publik mungkin juga ada. Tetapi dengan adanya undang-undang TPKS ini sangat membantu dan sangat melindungi perempuan. Kita harus bersyukur bahwa undang-undang TPKS ini sudah disahkan dan supaya diterapkan di mana kota maupun kabupaten ini bisa melakukannya. Mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan adanya suatu perda.
benar Cak Ji. Jadi sesuai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-pelaku. Nah, terlepas dari kita tadi sudah menjaga pakaian, menjaga penampilan kita, tentunya lingkungan itu juga perlu edukasi Cak Ji. Apakah benar seperti itu Cak Ji? Iya, memang lingkungan itu sangat mempengaruhi dan sangat bisa dipakai untuk mereka berbuat segala sesuatunya. Maka tergantung lingkungan itu baik, orang itu akan menjadi baik. Kalau lingkungan itu jelek, ya belum tentu orang itu semua jelek. Tapi kalau mereka masih berpikir normatif, masih berpikir normal, mereka akan bisa mengingatkan yang ngajak-ngajak jelek ini. Tapi kalau mereka tidak bisa diingatkan, tidak bisa diperingatkan, maka mereka harus menghindar dari lingkungan yang seperti ini. Nah, mungkin dari lingkungan tersendiri kan perlu adanya edukasi Cak Ji, atau pendidikan bahwasanya kekerasan seksual ini tuh sangat tidak baik seperti itu. Lah, di Surabaya ini sendiri apakah sudah pernah dilakukannya pemahaman terkait seksual Cak Ji, kekerasan seksual seperti itu? Ya, itu dilakukan mungkin kalau di kalangan pelajar SD SMP belum ya. Tapi kalau sudah di tataran tingkat SMA mungkin adalah pelajaran-pelajaran yang menyentuh seperti itu. Apalagi mungkin di kalangan mahasiswa atau mungkin di kalangan tempat-tempat yang memberikan satu pemahaman, baik itu melalui seminar, baik itu melalui pelatihan atau apa saja, itu sudah pernah dilakukan. Oh, seperti itu. Dan bagaimana Cak Ji, mungkin masyarakat juga harus memahami bahwasanya kita tuh harus saling menjaga, dan di lingkungan kita sendiri, kita tuh sebagai masyarakat ya tentunya harus andil terhadap pelecehan kekerasan seksual ini, dan kita harus tegas untuk menangani kekerasan seksual ini. Seperti itu. Jadi memang kalau apabila itu ada faktor kesengajaan dalam hal pelecehan seksual terhadap perempuan, atau memang mereka melakukan pada anak-anak yang di bawah umur maupun anak-anak remaja, maka tidak pandang bulu siapapun mereka yang melakukan harus mendapat suatu hukuman yang setimpal. Harus ditegakkan suatu keadilan ini. Mereka kalau berbuat ya harus mereka berani bertanggung jawab, dan mereka juga harus berani mempertanggungjawabkan ini apabila mereka diketahui, ditangkap, atau mungkin ada yang melaporkan. Ini harus ditindaklanjuti, jangan sampai ini dipeti eskan, jangan sampai hal-hal semacam ini ada pembiaran. Itu yang tidak baik. Maka dengan adanya undang-undang TPKS ini jelas, tegas, maka siapapun yang melakukan dan berbuat tidak senonoh terhadap perempuan, mereka akan ditindak secara hukum. Baik. Untuk singkatnya akhir dari pertanyaan ini, saya boleh tanya satu kali lagi ya Ji. Nah, apa yang harus dilakukan Cak Ji untuk masyarakat Surabaya agar terlepas dari pelecehan seksual itu sendiri? Ya, saya menghimbau terhadap warga saya, warga kota Surabaya, khususnya yang perempuan, wanita, atau cewek, mereka harus beradaptasi terhadap lingkungan yang kiranya selama ini mungkin dianggap tidak baik. Nah, yang tidak baik ini supaya mereka bisa diberi pengertian, lingkungan perempuan maksudnya dipahamkan, diberi pengertian, dan jangan sampai yang ikut ke sana pun terjerumus dengan hal yang tidak baik. Misalkan dalam hal kegiatan narkoba, misalkan dalam kegiatan-kegiatan contoh-contoh yang lainnya. Itu hal yang tidak baik. Harus tegas dan berani untuk meringatkan. Bahkan mungkin bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, kalau memang kejadiannya seperti itu. Begitu juga untuk menjaga dirinya sendiri. Jagalah dan aturlah pakaian yang dipakai itu benar-benar tidak mengundang hal-hal yang negatif terhadap kaum laki-laki. Yang ketiga, tentunya bahwa semua perempuan yang ada di Surabaya, mudah-mudahan mereka juga memahami yang namanya undang-undang TPKS. Dipelajari apa sih yang undang-undang ini sudah diundangkan ke publik seluruh masyarakat Indonesia, dan supaya memahami dengan undang-undang tersebut, hak-hak perempuan itu bisa ada di sana. Untuk ini Cak Ji, terkait program atau trauma healing program pemerintah, apakah sudah terlaksana Cak Ji? Sudah dimulai, sudah terlaksana. Meskipun dalam hal skala besar nanti akan kita lakukan untuk bisa ada pemerataan. Semoga juga tetap terlaksana setelah kita
podcast di hari ini ya Cak Ji. Ya, mungkin terima kasih. Untuk sedikit kesimpulan dari saya, bahwasanya kita sebagai perempuan juga akan paham kodrat kita, juga tidak terlepas itu kita juga berhak untuk berkarir, berhak untuk andil dalam kepemimpinan di era seperti ini. Dan juga kita sebagai perempuan tentunya harus paham dan kita harus setara dengan laki-laki. Seperti itu Cak Ji. Oke. Mungkin itu saja, bisa bertemu di Milenial Bertanya di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.